letakkan tangan di dada seperti ini, katakan, Tuhan tanamkan firman. Katakan, Tuhan tanamkan iman. Pasti biji sesawi itu akan ditemukan di dalam hati. Saya percaya season ini, segala musim kehidupan Tuhan setia, Tuhan menjaga dan menyertai, pasti ada buah-buah yang indah. Dari segala situasi kondisi Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Saya mau bicara tentang agrikultur iman. Sebuah bentuk pertanian, tapi bukan sawah ladang jasmani, tapi suatu bentuk wujud kerohanian yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Mazmur 126 adalah sebuah nubuatan, adalah bahkan sebuah bukan hanya himbauan dan saran, sebuah teladan bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan dan mengalami sebuah kebangunan. Makanya diberi judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ingatlah Roma 8, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara itu baik dan buruk. Untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apakah Anda terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Maka ayat ini adalah untuk Anda. Tuhan bekerja sama dalam segala musim kehidupanmu, apapun yang dialami oleh dunia, dan segala sesuatu yang sekarang Anda lalui, semua itu tujuannya agar supaya Anda mengalami tuaian. Rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Dia tidak pernah merencanakan kebangkrutan. Saya tidak bicara kebangkrutan materi saja, terutama kebangkrutan hati. Tuhan tidak pernah ingin kita bangkrut rohani. Karena itu pastikan bahwa di dalam setiap musim yang kita lalui, menaburlah dengan benar. Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, agrikultur iman, dimulai dengan perkataan nyanyian ziarah sebagai introduction-nya. Para ahli Alkitab merasa bahwa ini yang menulis Mazmur 126 adalah Ezra, seorang imam, seorang hamba Tuhan. Ezra ini adalah salah satu kaum yang pulang dari pembuangan. Ezra, Nehemia, ingat ya, membangun bait Allah yang runtuh, membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Nah, Ezra ini pulang dan membawa suatu nyanyi, menuliskan sebuah lagu. Mazmur itu adalah nyanyian puji-pujian. Ezra adalah salah satu kaum pemimpin yang membawa pulang orang-orang Yahudi bergelombang-gelombang setelah 70 tahun di Babilonia. Kalau 70 tahun berarti orang-orang yang orang-orang yang original, yang awal mula diangkut ke pembuangan ke Babel. Pada semua sudah meninggal dunia, ini sudah generasi cucu dan cicit. Sudah lama ini yang namanya orang Israel tinggal di luar negeri. Yerusalem hanya tersisa para pengemis, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang tidak dianggap sebagai aset bagi negara Babilonia. Sedangkan orang-orang yang berperawakan baik, mereka yang berpendidikan, semua diangkut ke sana. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan sebagainya. Jadi Yerusalem itu reruntuhan. Nggak tanggung-tanggung, bukan hanya 1, 2, 3 bulan. Petaka yang mereka alami sebagai satu bangsa. Tidak tanggung-tanggung 70 tahun. Bukan hanya 1, 2, 3 tahun saja. Bahkan bukan 7 tahun, 70 Bapak Ibu. Jadi orang-orang Israel sudah biasa dalam reruntuhan. Mereka sudah putus asa berkali-kali dan mereka sudah tidak punya harapan untuk kembali. Lalu tiba-tiba Tuhan membuka jalan. Orang-orang Israel boleh pulang. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi. Di ayat yang pertama, ini adalah kata-kata Ezra. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, yaitu orang-orang Yahudi. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Ayat per ayat saya bahas. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita sudah mengerti background. Tadi saya sudah jelaskan, bukan? 70 tahun bukan waktu yang singkat. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita, Esra mewakili semua orang Israel dan apa yang mereka rasakan di hati ketika pemulihan terjadi. Keadaan kita ini seperti orang-orang yang bermimpi. Kayaknya kita nggak bisa percaya, it's really happening. It's very surreal. Kayaknya, tolong cubit saya, apakah ini nyata atau mimpi? Sedemikian rupa mereka itu tertegun, terkejut, terkagum-kagum apa yang Tuhan akan lakukan. Karena mereka sudah terlalu lama dalam penderitaan. Mereka sudah tenggelam dalam kekalahan. Mereka sudah putus asa, tidak ada harapan apa-apa. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kenapa kok seperti orang bermimpi? Saya kasih 3 alasan yang terjadi di hati orang Yahudi yang hari ini relevan untuk keadaan kita ketika kita dilanda masalah bertubi-tubi dan kelihatannya tidak ada jalan keluar kemana-mana. Ya, kenapa Esra berkata keadaan kita seperti orang yang bermimpi? Karena satu, mereka tidak berharap bisa keluar lagi. Seperti saya katakan tadi, 70 tahun cukup lama. Kalau Anda 70 tahun mengidap satu penyakit, kayaknya sudah sirna harapan untuk sembuh. Kayaknya nggak berharap bisa keluar dari sana. Jikalau kita mengalami suatu musibah, dan itu sudah 70 tahun lamanya, lama-lama kita sudah tidak lagi berharap sama Tuhan. Kenapa seperti mimpi rasanya? Karena tidak berharap bisa keluar. Yang kedua, kenapa seperti mimpi rasanya? Karena tidak masuk di akal. Pemulihan ini nggak masuk akal. It's too good to be true, but it is true. This is a blessing for you. Justru ketika hati kita sudah putus pengharapan itu, adalah waktu yang tepat untuk beriman kepada Tuhan. Ketika harapan seolah-olah mengecewakan, tetaplah percaya kepadanya. Iman biji sesawi itu masih bisa memutarbalikkan kondisi Anda. Mereka sudah merasa, this is too good to be true, ini gak masuk akal. Kayaknya ini terlalu muluk-muluk untuk terjadi. Rasanya saya gak berani percaya kalau saya bisa keluar dari masalah ini. Masa bisa sih saya bangkit dari kebangkrutan? Masa bisa saya sembuh? Mana bisa semua kembali ke normal lagi seperti dulu? Jadi tidak masuk di akal mereka. Makanya disebut seperti mimpi saja. Too good to be true, but it's true. Please pinch me, tolong cubit aku. Untuk aku tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Alasan ketiga kenapa itu rasanya seperti mimpi ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka. Adalah karena kejadiannya tiba-tiba. Tahukah bahwa Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah yang melakukan sesuatu kadang-kadang secara mendadak. Karena baginya mujizat itu semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena 3 alasan ini, pemulihan ketika terjadi, 3 hal ini membuat seperti mimpi. Mereka tidak berharap keluar. Sehingga ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkata, is it for real? Bagi mereka pemulihan ini, the whole event of going back to Jerusalem, untuk kembali mencium tanah air mereka, melihat lagi tanah suci istilahnya. Bahkan mereka bisa membangun tembok yang runtuh berabad-abad. Bait suci yang dari robokan, gak ada satu batu di atas batu yang lainnya. Mereka bisa membangun kembali di atas puing-puing yang sama. Itu gak masuk akal. Justru itulah berkat yang Allah sediakan bagi Anda. Yang belum pernah Anda pikirkan, yang belum pernah mata Anda lihat dan telinga kita dengar. Tuhan sediakan. Please do not lose hope. Jangan lepaskan pengharapan, sebab pengharapan Roma 5 katakan tidak akan mengecewakan karena kita diselamatkan oleh pengharapan. Tuhan masih menyediakan sebuah berkat untuk Anda dan saya. Yang bunyinya begini, it's too good to be true, but my children, it is true for you. Sebuah berkat yang tidak masuk akal, yang rasanya terlalu muluk-muluk untuk bisa terjadi, namun Tuhan sediakan itu for you and me.
Saya berdoa iman timbul dari pendengaran. Dan ketika Anda mendengar khotbah ini, seperti iman Anda tiba-tiba keluar dari kuburan. Dan dibangkitkan. Seperti Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Saya berdoa firman ini akan mendatangkan revival in your soul. Kebangunan rohanimu secara pribadi. Selama ini talenta itu satu sudah disembunyikan di bawah tanah. Talenta itu juga bisa bicara tentang pengharapan Anda. Mimpi Anda sudahlah, mimpi sudah dimasukkan aja, disapu di bawah kolong ranjang. Ketika Anda mendengar khotbah ini tiba-tiba seperti ada kegerakan. Seperti zaman Yehezkiel di lembah tulang-tulang itu mulai berderak-derak tulang itu dan mulai ada muscles-nya, mulai ada ototnya, mulai ada dagingnya. Tadi hanya tulang belaka, sudah mulai kelihatan kulitnya. Mimpimu yang mati itu mulai bangkit berdiri menjadi tentara yang hebat. Biarkan saya jadi penyambung lidah Tuhan. Ketika semua seolah-olah sudah gelap gulita di depan Anda. Firman ini secercah pengharapan. Dan kalau Anda mendengar firman ini dan ada iman, saya yakin Tuhan akan segera bekerja. Karena anak manusia kalau datang ke bumi, dia akan mencari iman. Adakah dia menemukan iman? Kalau dia ada menemukan iman sebesar biji sesawi aja, dia yang akan memindahkan gunungmu. Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun mungkin beberapa orang sudah putus asa, rasanya nggak bisa keluar dari masalah tertentu. Izinkan saya mengatakan, Tuhan yang membelah Laut Merah segera akan membawamu keluar dari tanah perbudakanmu. Katakan amin. Yes, it's too good to be true, but it's gonna happen to you. Rasanya yang muluk-muluk gak akan terjadi, masa yang seperti ini bisa terjadi atas hidupmu? Yes. But let me say it to you, biar saya mengatakan kepada Anda secara langsung, dengarkan di dalam telinga Anda, sampai jatuh ke dalam hati menjadi biji sesawi. Anda akan mengalami. Dan kalau Tuhan memulihkan, semudah membalikkan telapak tangan, tiba-tiba terjadi karena Allah kita adalah Tuhan yang mendadak. Kalau Tuhan menjawab doa kita itu, dia gak perlu untuk apa namanya itu bahasanya, dia gak perlu kulon nuwun dulu kalau bahasa orang Jawa. Dia gak perlu permisi, aku mau melakukan sebuah perkara. Tuhan gak perlu untuk menunduk dulu kepada manusia dan meminta izin sama mereka. When God does something, kalau Tuhan melakukan sesuatu, He does it suddenly. Because He is God. Karena itu jangan pernah lepaskan pengharapanmu. Sekalipun rasanya Anda berharap kok gak ada tanda-tanda akan ada perubahan. Kalau Tuhan bekerja itu gak perlu ada tanda-tanda. Langsung Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak perlu untuk membangun momentum dulu. Tuhan kita itu bisa menciptakan yang ada itu dari yang gak ada. Kalau manusia gak bisa, ada prosesnya. Manusia itu selalu punya proses. Dia harus bentuk pelan-pelan, cari bahan, mentahan, lalu mulai dimasak. Apapun itu, ya kan, dari tanah dimasak pelan-pelan sebelum jadi logam atau logam mulia. Sebelum jadi plastik juga ada bijinya dulu, lalu kita harus digoreng dulu, diapain dulu. Semua itu ada prosesnya, ada resepnya. Manusia, kalau Allah tidak perlu. Karena itu kalau Anda berdoa, menunggu. Aku beriman sudah berapa tahun. Tapi gak pernah dijawab. Jangan lepaskan keyakinanmu karena besar upah menantinya. Sebab kalau Allah bekerja tidak perlu kulon nuwun dulu. Tapi Pastor Philip, saya kalau berdoa kan harusnya kalau mau kelihatan kan saya doain untuk ini. Contohnya saya doain untuk orang tua saya untuk terima Tuhan. Kok gak ada tanda-tanda ya ada kerinduan. Tetap pegang iman. Suatu hari, tiba-tiba one day, orang tua Anda akan mengangguk dan berkata, aku mau terima Yesus. Gak ada sama sekali hint. Tidak ada bocoran, tidak ada tanda-tanda atau awan setapak tangan. Saya curiga awan setapak tangan itu mungkin ada. Karena Alkitab mengatakannya. Waktu Elia suruh hambanya melihat apakah ada tanda-tanda di langit akan segera turun hujan. Atau mungkin Tuhan menjamah iman hamba itu Abdi Elia. Ketika melihat. Mungkin yang dilihat bukan awan. Tapi ketika iman ada di hatinya, segala sesuatu yang dia lihat berubah. Mungkin awan beneran, tapi yang pasti, Bapak Ibu Saudara, awan setapak tangan, tidak ada hubungannya dengan hujan lebat setelah 3,5 tahun, drought atau kekeringan. Apa hubungannya? Antara itu, awan hanya segumpal, dengan hujan yang memberikan air ke seluruh negeri, nggak ada.
Yang namanya step by stepnya, tidak ada anak tangganya. Dari sini langsung boom, situ itu mujizat. Dari sini sampai boom ke sini, dari situ sampai boom ke sini. Itu hanya keajaiban. Tuhan tidak perlu, Anda tidak perlu melihat ada setitik terang di depan. Kalau firman menerangi hatimu, firman itu pelita bagi kakimu. Just trust even in your darkness. Orang Israel harus percaya pada Tuhan di Babilonia 70 tahun itu remang-remang tidak kelihatan apa-apa gelap gulita. Tapi untungnya ada orang-orang seperti Esra dan Nehemia dan kawan-kawannya pegang teguh imannya. Sehingga one day suatu hari tiba-tiba Tuhan membawa seluruh orang Yahudi itu kembali ke Yerusalem. Your tiba-tiba will come. Tiba-tiba Anda akan datang. Saya nubuatkan. Jadi khotbah saya hari ini bukan hanya pengajaran. It's filled with prophecy. Dipenuhi dengan nubuat-nubuat dari Tuhan. Ya. Lalu kita sekali lagi masih lihat ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan Sion itu seperti apa ya? Kalau saya lihat 70 tahun di Babel, berarti yang Tuhan pulihkan adalah the lost years atau tahun-tahun yang hilang dimakan oleh belalang pindahan dan belalang pelompat. Seperti dikatakan di kitab Yoel, tahun-tahunmu habis dimakan hama. Demikian pula panen-panen bangsa ini. Tuhan memulihkan the lost years. God restores and redeems the lost years. Tuhan memulihkan dan menebus tahun-tahun yang hilang. Caranya gimana Tuhan memulihkan? Bagaimana Tuhan memulihkan tahun-tahun kita yang tanpa buah. Tahun-tahun kita yang hilang dimakan oleh belalang. Tahun-tahun ketika kita dirampok oleh kuasa roh jahat. Tahun-tahun ketika kita dirudung dengan kemalangan. Tahun-tahun fruitlessness ketika kita tidak bisa berbuah. Ketika buah arah tidak ditemukan pada pohonnya. Ketika anggur tidak ditemukan pada pohonnya pula. Ketika sapi, lembu, dan tidak ada di kandang. Domba tidak ada di padang. Tahun-tahun itu hilang. How does God restore that to you? Kalau hari-hari ini tahun-tahun yang hilang itu Anda sedang alami, yaitu tahun-tahun ini. Maka percayalah ke depan akan ada pemulihan. Ke depan akan ada tuaian. Bagaimana Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang? Saya kasih beberapa poin juga supaya Anda bisa catat dan referensi lagi nanti. Caranya Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan anak-anaknya dan orang-orang percaya. Adalah satu dengan memperdalam hubungannya. Memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita diperdalam dengan Tuhan, di masa-masa susah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah cikal bakal pemulihan. Hubungan kita dengan Tuhan itu nilainya kekal. How does God restore your lost years? Bagaimana Tuhan memulihkan tahunmu yang hilang? Ditebus dengan hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan Yesus. Selain itu, Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan kita dengan mengubah kerugian sementara yang kita alami menjadi faedah untuk waktu yang lama. Sekali lagi saya ulangi, dengan mengubah kerugian sementara yang kita alami menjadi faedah untuk waktu yang lama. Anggaplah semua kemalangan yang menimpa Anda, yang Tuhan izinkan sebagai biaya kuliah, itu investasi untuk masa depan. Kayaknya sekarang saya merugi tahun ini, apapun itu, nggak tentu materi, tapi justru kerugian saya tahun ini membuat saya cermat dan cerdas untuk saya tidak merugi lagi seumur hidup. Hari ini saya mengalami pukulan, tapi gara-gara itu saya jadi kembali kepada Tuhan. Itu nilainya. Itu masih ada kembalian kalau ini. Kalau biaya kuliah Anda ini nggak seberapa dibandingkan gara-gara ini, Anda belajar sesuatu. Gara-gara mengalami itu, Anda menjadi ready untuk semua tuaian yang akan segera terjadi. Sekolah 4 tahun untuk dapatkan S1. Jikalau itu adalah persiapan karirmu, itu tidak seberapa dibanding dengan sebuah karir seumur hidup yang sangat sukses gilang gemilang. Anggaplah apa yang Anda alami sekarang lalui ini. Jangan sia-siakan penderitaan. Anggaplah sebagai biaya kuliah dari Tuhan. Kerugian apapun, penderitaan apapun yang kita alami sementara ini,
Ini faedahnya tak terhingga untuk apa yang di depan kita. Ada orang tertentu yang diizinkan Tuhan mengalami sesuatu malapetaka. Tuhan tidak memberikan malapetaka, tapi Tuhan, kenapa kok kita diizinkan? Jangan kita tuduh Tuhan, kenapa, tidak ada jawabannya. Tapi sekarang tanya sama Tuhan, bagaimana lebih baik daripada tanya kenapa? Daripada kita tanya why, lebih baik tanya how. How should I respond? Bagaimana harusnya saya meresponi ini ya Tuhan? Tuhan akan memberi hikmat bijaksana. Karena orang itu mengalami sesuatu. Justru gara-gara dia mengalami ini sekarang, katakan dalam pekerjaannya. Dia menjadi ready, siap untuk diberkati di kemudian hari. Andai kata dia masih tidak mengalami ini sekarang, dengan sifat yang lama, sifat lamanya yang selama ini dia tunjukkan. Andai kata tidak ada interupsi ilahi, katakan sebuah ujian iman di masa kini. Orang ini kalau langsung melompat kepada tuaian, harvest dan panen, dan menjadi orang yang sangat kaya raya katakan, atau sukses luar biasa, bisa-bisa dia akan menjadi orang yang sangat diberkati secara materi, namun akan terjadi perselingkuhan dalam pernikahannya. Kalau lihat dari sifatnya dia, seperti apa orangnya, tanpa apa yang terjadi sekarang yang menimpa dia, kalau dia langsung lompat ke berkat, kayaknya berkatnya akan menjadi kutuk suatu hari, menjadi pukulan buat family. Sometimes ya, kadang-kadang kalau saya renungkan, apa yang Tuhan izinkan sometimes kadang-kadang tidak nyaman dan mengenakkan. Tapi selama hidup kita di dalam Tuhan, semua kejadian itu ada gunanya dalam kehidupan kita. Jangan pernah ukur kerugianmu sekarang. Sebab orang kuliah itu mahal, per semester berapa. Transportnya, ngekosnya kalau kita dari luar kota. Kalau Anda lihat itu sebagai kerugian, ya itu adalah pilihan sendiri. Tapi kalau Anda lihat itu sebagai investasi, Anda akan bangga, Anda akan dikuatkan, tahu bahwa itu adalah batu loncatan. Coba lihat, lubang donatmu itulah yang justru membuat donatnya ada. Bapak, Ibu, Saudara, bisakah Anda melihat penderitaan yang sementara yang sekarang kita lalui ini sebagai investasi? Itulah cara Tuhan memulihkan. Tuhan pakai 5 roti 2 ikan. Bahan sekarang yang menjadi pengalaman hidupmu hari ini. Ini adalah modal untuk hari esok yang diberkati. Cara Tuhan memulihkan dalam memperdalam hubungan kita dengan Dia. Cara kita memulihkan adalah memakai kerugian kita sekarang untuk memberi faedah. Yang terakhir, yang ketiga, cara Tuhan memulihkan kita adalah dengan melipat gandakan buah kita ke depannya. Yesus itu 30 tahun, no name. Orang tidak mengenal dia, sampai dia datang ke sungai Yordan, Yohanes berseru, itulah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Baru semua orang mulai recognize him, mulai mengerti. Itu pun gak semua orang tahu. Langit terbuka, ada suara, Roh Kudus turun dalam bentuk seperti burung merpati. Lalu ada secara audible, ada seruan dari sorga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Setelah itu Yesus memasuki public ministry. Dia mulai melayani di tengah orang banyak. Semakin hari semakin ternama, tapi usia pelayanan Tuhan di atas muka bumi sebagai Mesias dalam tubuh jasmani hanya 3,5 tahun. Coba lihat perbandingannya, 30 tahun faceless, nameless. 30 tahun slow years, tahun-tahun yang sangat-sangat perlahan dan lamban. Yesus hanyalah anak tukang kayu di bawah didikan Yusuf. Ya kan, di bawah didikan Yusuf, pengasuh papa asuhnya. Dan 30 tahun itu, Yesus hanya belajar untuk taat. Tapi ketika Tuhan sudah dilaunchingkan pelayanannya, 3,5 tahun saja mengubah seluruh dunia. God doesn't need 30 years to restore what you've lost. Tuhan tidak butuh 30 tahun untuk memulihkan semua yang Anda sekarang, semua kerugian yang Anda alami hari ini. Tuhan tidak butuh 30. Kalau kita berjalan dalam ketaatan, suatu hari kelak kita disentil dengan finger of God.
dengan jari jemarinya Allah Maha Kuasa. Jangan pernah kita berkata semua yang kubangun ini runtuh sekejap sia-sia. Jangan berkata sia-sia, selain itu biaya kuliah. Di tangan Tuhan, Sang Pejunan, tanah liat yang sudah hancur pun kelihatannya akan menjadi bejana yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang di hidup kita, mungkin tahun ini. Nanti suatu hari ke depan, ada tahun-tahun tertentu, semua yang kau bangun 30 tahun hancur 3 hari, akan Tuhan kembalikan semua dalam 3 tahun. Tuhan akan kembalikan semuanya dalam sekejap dalam kehidupanmu. Itu yang disebut dengan multiplying your fruitfulness. Dengan mempercepat, dengan melipat gandakan buah-buah Anda ke depannya. Itu yang disebut dengan akselerasi. Itulah sebabnya orang kecewa tidak bisa dibawa Tuhan untuk jalan. Jangankan lari. Orang yang hari ini tidak beriman, Tuhan tidak bisa bicara sama dia. Karena iman itu yang membuat seseorang mendengar. Dan pendengaran itu yang menghasilkan iman. Kalau tanpa iman, tidak mungkin kita bisa berkenan. Ibrani pasal 11 katakan. Itulah sebabnya jangan lepaskan iman. Iman gak usah gede-gede. Kecil aja biji sesawi, asal ada. Jangan sampai lenyap dari hati. Karena iman itu adalah materi. Adalah modal awal untuk mendengarkan suara Tuhan. Percayalah, semua yang Anda bangun hari ini terpukul, seolah-olah runtuh sekejap, tidak sia-sia hasil kerjamu seumur hidup. Sebab Anda masih hidup tahun-tahun ke depan, ini belum termasuk seumur hidup. Masih ada umur-umur panjang di depan yang Allah akan sediakan. Dan Tuhan tidak butuh waktu yang lama ketika Anda kumpulkan yang hancur sekejap itu. Tuhan hanya butuh waktu sekejap saja untuk mengembalikan segala sesuatu kepadamu. I believe in miracles. I don't know how, saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dari Anda hari ini. Apa yang dicuri oleh belalang pelahap, I don't know how. Don't ask me how. If I knew how, kalau saya tahu bagaimana, kan namanya bukan mujizat, karena mujizat itu tidak ada teorinya. Tapi I know who will restore your life. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan melakukannya. Jangankan di hidup Anda, di hidup saya aja saya tidak tahu bagaimana. Jalan Tuhan tak terselami. Tapi saya tahu siapa yang akan memulihkannya. Tuhan Yesus yang berjanji, dia setia. Dia pasti akan memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan tahun-tahun Sion yang hilang 70 tahun di Babilonia itu. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Wow, beneran terjadi. Berharaplah Bapak Ibu, jangan putus mengharap. I want to see Jesus.